Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7? Ada 7A, B, C, dan D. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Barangkali ada di antara kita yang sedang kebanjiran. Kita doain nih biar banjirnya segera surut ya, keluarganya tetap sehat dan bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman kelas 9, pertemuan kali ini sengaja Bapak buatkan rekaman video agar teman-teman bisa memutar kembali, karena kalau Zoom udah lewat lupa ya udah gitu aja, tapi kalau YouTube umpamanya udah dibahas terus lupa kan bisa dibuka lagi. Nah, dan mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini bisa tetap membuka YouTube-nya ya di kemudian hari, jadi nggak ketinggalan pembelajaran. Nah, baik teman-teman, sampai dengan PTS ini ya Bapak berusaha menyelesaikan bab 5 dan bab 6, mudah-mudahan tercapai ya, mudah-mudahan tercapai. Nanti Bapak coba lihat durasinya, kalau memang tercapai berarti nanti untuk PTS-nya kita pakai bab 4, 5, dan 6. Materinya alhamdulillah seperti tidak sulit nih. Bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia, bab 5 kerjasama nih, bab 5 ini kerjasama nih teman-teman, materinya nggak terlalu sulit ya. Bab 6 juga seperti nanti tidak terlalu sulit. Baik teman-teman, menyingkat waktu Bapak coba sampaikan saja materinya. Namun sebelumnya, jika nanti ada materi-materi yang belum paham, boleh di pause kemudian di skip, di pause kemudian di screenshot ya, dikirim ke Bapak Pak Ajis baik melalui grup WA maupun Japri boleh, untuk menanyakan bagian mana yang belum paham. Nah, nanya aja nggak apa-apa ya, kalau nggak nanya juga Bapak nggak tahu teman-teman bagian mana yang belum paham, jadi komunikasi aja dengan Bapak. Nah, materi bab 5 ini kita judulnya adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ini materi yang hampir di setiap pelajaran ya, bidang apapun pasti ada istilah kerjasama nih. Teman-teman sering praktek ya, di rumah, di sekolah, di masyarakat sering praktekkan yang namanya kerjasama. Nah, di PPKN kali ini ada materi khususnya buat teman-teman, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya. Nanti itu teman-teman dituntut nih untuk pertama ya, menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Nah, teman-teman harus tahu tuh arti pentingnya apa kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama. Nah, setelah tahu pentingnya kerjasama, teman-teman harus bisa mendukung kerjasama itu. Yang ketiga, menganalisa, dianalisa seberapa penting sih kerjasama ini gitu ya. Yang keempat adalah bertanggung jawab dalam kerjasama. Nah, bukan cuma ikut dalam kerjasama, tapi harus bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam kerjasama ya, baik di keluarga, baik di rumah, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kerjasama ini adalah satu-satunya materi teman-teman yang sangat mudah dijadikan praktek. Makanya nanti setelah PTS insya Allah Bapak jadikan ini sebagai project teman-teman, entah bekerja sama dengan ayah atau bundanya menciptakan sebuah produk gitu ya, atau mempraktekkan sebuah produk, mempraktekkan kerjasama dalam merancang sebuah produk boleh ya. Banyak sekali nanti praktek-prakteknya insya Allah di setelah PTS. Namun tentunya di sebelum PTS kita kelarkan dulu yang materinya dulu. Nah, maknanya apa kerjasama itu? Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa lembaga pemerintah dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa orang, minimal berapa orang? 2 orang. Kalau 1 orang kerjasama nggak bisa ya, kerjasama itu minimal 2 orang atau lebih. Pak, kalau 2 kelompok boleh itu disebut sama, sebut aja dengan kerjasama, karena melibatkan 2 ya, minimal 2. Jadi kerjasama itu 2 orang atau lebih, 2 kelompok atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harus ada tujuan yang ingin dicapai ya. Kalau ada orang kumpul nggak ada tujuan, nah mereka bukan kerjasama namanya. Kerjasama itu ketika semuanya bekerja secara bersama-sama dengan adanya tujuan yang mau dicapai dan berusaha bersama-sama mencapai tujuan itu. Oke.
Ini agak bergeser sedikit tentang penjajahan ya. Keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerja sama rakyat Indonesia. Bayangkan, ketika Indonesia baru merdeka, ya, 17 Agustus 45. Tidak lama setelah itu, di bulan Oktober, Indonesia kedatangan tamu tentara Inggris yang ternyata diboncengi oleh NICA, NICA ya, NICA atau tentara Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia yang sudah merdeka, yang ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka. Indonesia yang saat itu sebagai negara yang sangat muda karena umurnya baru berapa bulan, ya, di Agustus, September, Oktober, November, Oktober 3 bulan, baru lahir sebagai sebuah negara 3 bulan 4 bulan. Kemudian datang Inggris dan Belanda ingin mengambil Indonesia kembali sebagai negara jajahannya. Nah, tapi apakah Indonesia begitu saja menyerah, pasrah? Tentu tidak. Di sana ada sebuah sistem pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Nah, sebuah pertahanan tersebut ya bisa dianggap berhasil tentunya dengan adanya kerjasama masyarakat Indonesia, baik sesama masyarakat maupun dengan pemerintah. Jadi kerjasama ini adalah hal yang penting. Kalau tidak ada kerjasama, mungkin sulit kita mengusir penjajah, sulit kita mempertahankan kemerdekaan. Dengan kerjasama itulah kita berhasil merebut penjajahan. Sebelum datangnya Belanda ke Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia masih menerapkan sistem kerajaan-kerajaan. Ya, jauh dahulu kala ada Sriwijaya, Kutai, ya, Tarumanegara. Nah, kesini muncul ya Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara, kemudian Singasari, Mataram, ya, kemudian kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, Samudra Pasai, ya. Samudra Pasai agak lamaan dikit tuh. Nah, mereka berjuang masing-masing, teman-teman. Kerajaan-kerajaan itu berjuang masing-masing, ya, bukan dalam kerangka sebuah negara kesatuan, kecuali yang memang saat itu adalah keinginan Mahapatih Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara. Ya, mungkin adalah salah satu hikmahnya kenapa kita dijajah oleh Belanda. Kalau kita dulu tidak dijajah oleh Belanda, mungkin perjuangannya bersifat kedaerahan, ya. Mungkin orang Sumatera akan membentuk negara sendiri sesuai kerajaan yang ada di sana. Ya, orang Pulau Jawa akan membentuk kerajaan sendiri, negara sendiri di Pulau Jawa, karena kerajaan yang berkuasa ada di Pulau Jawa. Orang Kalimantan mendirikan negara sendiri karena ada kerajaan di sana. Nah, akan sulit menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Tapi karena kodrat Allah, datangnya Belanda justru mempersatukan kita. Dari Sabang sampai Merauke tidak mengenal lagi mana kerajaan A, mana kerajaan B. Tidak mengenal lagi mana agama A, agama B. Tidak mengenal lagi mana ras A, ras B, etnis A, suku A, suku B. Warna kulit, ya, gender, semuanya turun. Semuanya membantu perjuangan. Ya, itu adalah proses kerjasama. Itu adalah sebuah proses kerjasama untuk memperjuangkan kemerdekaan dari tangan para penjajah. Begitu pula dengan mempertahankannya, ya, tentu butuh kerjasama. Dan bukan artinya itu terjadi hanya dahulu kala. Mungkin saat ini pun, ya, dan pasti ya saat ini pun kerjasama itu sangat dibutuhkan dalam lingkup terkecil dalam kehidupan kita, baik di keluarga, lingkup sekolah, dan lingkup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Itu kerjasama itu hal yang sangat penting. Kalau setiap agama mementingkan agamanya masing-masing, sulit menciptakan kerjasama, sulit menciptakan persatuan, maka akan mudah terpecah belah. Kalau setiap suku mementingkan egonya masing-masing, maka akan sulit
mempertahankan NKRI ini ya. Adanya NKRI itu karena ada kerjasama yang tadi Bapak sebutkan, tidak mengenal lagi suku agama ras dari Sabang sampai Merauke, dari keturunan manapun mereka semua bersatu memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan Indonesia. Begitupun saat ini tidak boleh lagi kita memandang seorang berdasarkan latar belakangnya ya, dalam kerangka bernegara tentunya. Nah, kita lanjut. Semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam untuk berebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ya, kita ambil contoh yang simpel aja. Masyarakat kota tidak mampu memproduksi makanan pokok, ya nasi atau beras. Maka masyarakat kota membelinya dari masyarakat yang ada di desa. Masyarakat di desa mereka bisa memproduksi ya, karena ada lahan, karena ada sumber daya manusia yang mampu mengelola lahannya. Maka diproduksilah hasil pertaniannya, ya ada padi, ada jagung, ada ketela, ubi dan lain-lain. Nah, itu dijual tuh dengan orang-orang di kota. Yang memang di kota tidak ada lahan. Nah, begitupun orang desa dapat membeli produk-produk yang di desa belum tentu mampu memproduksinya. Ya tekstil, banyak kan tekstil tuh, pakaian itu produksinya di kota. Ya karena memang di desa jarang sekali ada pabrik-pabrik seperti itu, kecuali yang tradisional seperti tenun gitu ya. Di desa banyak, tapi kalau untuk produksi massal yang kebanyakan di kota industri itu ya. Nah, mebel mungkin di desa banyak yang produksi, nah, bisa tuh dikirim ke kota untuk dijual di kota. Kalau handphone gitu ya, masyarakat desa nggak bisa produksi sendiri, makanya dia beli dari masyarakat kota ya, produksinya di kota dikirim ke desa ya. Motor, mobil, segala macam itu adalah sebuah kerjasama teman-teman antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Termasuk yang saat ini banjiran tuh. Nah, bisa jadi karena kurangnya kerjasama antara masyarakat desa dengan kota. Kita anggap Jakarta adalah kota, desanya adalah ya, wilayah pegunungan di sekitar puncak Bogor ya, sana masih desa. Di sana dibangun berbagai macam hunian, berbagai macam restoran, kafe dan sebagainya. Ruang resapan airnya mengurang. Begitu ada hujan yang intensitasnya tinggi, ya, air tidak meresap ke bumi, dia langsung mengalir ke sungai. Karena melimpah ruah, akhirnya luber ya, ke rumah-rumah masyarakat. Kalau ada kerjasama, tentu bisa lebih baik untuk meminimalisir adanya kebanjiran. Ya, misalnya masyarakat kota yang ada yang main ke puncak misalnya, ya dibatasi tuh. Banyak sekali villa-villa yang ada di puncak itu kan buatan atau dimiliki oleh orang-orang di kota Jakarta. Kalau itu bisa dibatasi dengan adanya kerjasama yang baik, insya Allah hal-hal seperti itu bisa dikurangi minimal. Itu ya, itu contoh kerjasama yang bisa dilakukan antara masyarakat kota dengan desa. Nah, Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas itu khusus, ya, spesial, yaitu gotong royong. Ya. Gotong royong ini tidak semua negara memiliki budaya ini, kerjasama dalam bentuk gotong royong. Mungkin di beberapa daerah masih ada kerjasama memindahkan rumah, ya, rumahnya diangkat, digotong ke tempat yang lain. Kemudian kerjasama membangun rumah juga ada. Ya, ini kalau kita lihat di gambarnya kerjasama dalam membuat jembatan orang, ya. Ini mereka semua sedang kerjasama untuk membangun. Nah, kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Tadi sudah ya. Pentingnya kerjasama antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Nah, ini pentingnya kerjasama. Yang pertama, kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Bapak pernah baca buku, ada istilah
Jika seekor kuda mampu menarik beban seberat 300 kg, maka 2 ekor kuda mampu menarik beban sebesar, gitu kan. Jadi seolah-olah pertanyaan nih, logikanya kalau 1 300 maka 2 adalah 600 kg. Tapi ternyata setelah dilakukan uji coba, 2 ekor kuda itu mampu menarik beban sebesar 1 ton. Ya, jadi ketika mereka melakukan kerjasama, ada energi lebih, ada kekuatan lebih, ada power lebih yang bisa dihasilkan. Yang mestinya satu kuda 300, 2 kuda kan 600. Tapi ternyata ketika 2 bekerja sama, melakukannya secara bersama-sama, ada tenaga ekstra yang dihasilkan. Beban yang mereka tarik mampu di angka 1 ton atau 1000 kg. Nah, ini adalah contoh, teman-teman, bagaimana pentingnya itu kerjasama yang membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Ya, di gambarnya orang yang sedang menarik tali, ya, jangkar sepertinya ini, tali untuk melabuhkan kapal, ya, yang berlabuh di dermaga. Pentingnya yang kedua adalah membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Ya, sebuah tim yang terdiri dari 5 orang, yang ada ketua, ada wakil, ada bendahara, sekretaris, dan anggota umpamanya. Apabila ketuanya hanya mengerjakan sendiri, maka akan lebih lambat ketimbang semuanya bagi-bagi pekerjaan. Oh, ini pekerjaan bendahara, oh ini pekerjaan sekretaris, oh ini pekerjaan anggota. Dibagi tuh, ya, job share, ya, maka akan lebih cepat dalam mencapai ketuntasannya. Yang ketiga, membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Yang tujuannya dapat tercapai dengan efektif. Kalau sendirian mungkin selesai, tapi hasilnya nggak maksimal, nggak efektif. Tapi ketika semuanya bekerja dengan maksimal, kerjasamanya dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan lebih efektif ketimbang sendiri-sendiri, ya. Nah, yang keempat ini, kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Nah, kalau tidak ada kerjasama, mungkin masing-masing, saya libur mendingan saya istirahat, gak usah saya bantu kerja sama, misalkan membersihkan gorong-gorong atau kerja bakti di lingkungan masyarakat. Tapi dengan adanya kerjasama, jadi kita mulai mikir, oh ini kan kepentingan bersama nih, membangun jembatan kepentingan bersama, saya lewat sana, masyarakat lewat sana. Maka untuk mencapai itu, membuat jembatan itu, maka harus dilakukan dengan kerjasama. Jadi sadar tuh masyarakatnya, oh ini penting juga nih, gitu, kerjasama. Yang kelima, kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Dengan adanya kerjasama, masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Oh iya, ya, saya punya tanggung jawab sebagai seorang warga. Ya, di sini misalnya akan dibangun jembatan, karena saya menikmati fasilitas, karena saya adalah warga sini, maka saya harus membantu dalam proses itu pembuatannya. Ya, kalau sering kerjasama, maka akan terbentuk tuh jiwa tanggung jawab sosialnya. Ya. Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Ya, kalau dilakukan secara bersama-sama, semua orang, semua organ bergerak sama-sama ingin mencapai tujuan, maka rasa setia kawannya akan muncul tuh, akan meningkat tuh. Ya, oh iya, teman kita yang sedang bekerja sama dengan kita, dia lagi sakit, ayo kita jenguk yuk. Nah, dijenguk, dibawain buah, ya kan, jadi semangat, akhirnya kerjanya ya jadi semakin efektif dan efisien. Nah, rasa setia kawan akan terbentuk kalau kerjasamanya baik. Semakin baik kerjasamanya, semakin baik rasa setia kawanan akan terbentuk, ya. Kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Ini gambarnya orang lagi gotong, ya. Kerjasama akan memupuk rasa kebersamaan. Kalau dijalin dengan baik, maka akan ada rasa kebersamaan yang muncul, teman-teman, ya, dari kerjasama yang dilakukan. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan yang tadinya nggak kenal, karena telah kerjasama, ya, jadi kenal, jadi dekat, jadi akrab, jadi saudara. Nah, ini adalah pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan, karena ingin mencapai sebuah tujuan, ada target yang ingin dicapai. Nggak mungkin kalau saling bermusuhan, maka cara terbaiknya adalah dengan saling rukun. Kerukunan ini akan mempermudah proses kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Nomor 10, kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Iya dong, ya.
Kalau kerjasamanya positif, akan ada rasa persatuan kesatuan. Ya, kekuatannya akan lebih. Ya, bayangkan dengan tadi kuda 1 bisa 300, ternyata kuda 2 bisa 1000 kilo. Nah, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Ya, untuk masyarakat kota mungkin yang saat ini masih ada ya, kerjasama dalam membangun masjid. Ya, kalau tidak bisa secara fisik, melalui tenaga atau melalui pikiran, biasanya orang lebih suka ya menyumbang lewat materi, misalnya menyumbang uang, menyumbang bahan materialnya untuk pembangunan masjidnya. Biasanya lebih kayak gitu sih kalau di masyarakat kota. Dan memang di kota kan biasanya orang cenderungannya sibuk ya sama pekerjaan, jadi arahnya ke yang bersifat material. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan ini kayaknya ini deh zaman dulu gitu ya, berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, berburu ke hutan nih, berburu hewan, berburu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang masih dikategorikan primitif ya. Gotong royong dalam bercocok tanam bisa juga nih, tanam misalnya bareng-bareng ke sawah ya, menanam padi atau membuka lahan untuk pertanian, perkebunan dulu ya, zaman-zaman dulu. Sekarang udah agak jarang gitu. Gotong royong membangun rumah ini mungkin sekarang masih banyak ya, membangun rumah. Kalau bercocok tanam kan memang ya ada, mungkin masih di daerah-daerahnya ya, untuk di kota-kotanya udah agak sulit menemukan gotong royong dalam bercocok tanam. Di desa pun kebanyakan kalau bercocok tanam itu ya membayar orang, dipekerjakan orangnya harian misalnya, atau sistem borongan, dikerjakan berapa hektar nih ya dibayarnya berapa, nah itu sistem borongan. Tapi kalau gotong royong dalam bercocok tanam udah agak jarang sih kayaknya. Nah, gotong royong membangun rumah ini mungkin yang masih ada, tapi udah agak jarang juga sepertinya membangun rumah itu dengan sistem gotong royong. Kebanyakan tuh membangun rumah ya bayar tukang ya. Nah, bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ada kerjasama di bidang dalam kehidupan sosial politik. Nah, teman-teman boleh buka nih kalau di buku paket, ya boleh di skip dulu, di pause dulu maksudnya, di pause dulu. Ini ada halaman 62 buku paket. Kerjasama dalam bidang sosial. Nah, mengutamakan wujudnya ya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, jadi bukan kepentingan diri sendiri dulu, tapi kepentingan masyarakat dan negara dulu. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan etikat baik. Nah, dan selanjutnya. Kalau di bidang ekonomi, nah ini kita bisa lihat dari pasal 33 ayat 1 UUD 45 yang sudah teman-teman download tuh, boleh dibuka pasal 33-nya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, wujudnya berupa koperasi. Koperasi itu adalah bentuk kerjasama teman-teman ya. Kita melakukan setoran ya, ada iuran namanya ya kalau koperasi, iuran. Ada iuran pokok, ada iuran wajib. Nah, ketika ada teman kita yang membutuhkan, mereka boleh meminjam uangnya dari koperasi. Itu namanya saling membantu ya. Ketika kita ada uang, kita boleh melakukan simpanan. Ketika kita butuh uang, kita boleh melakukan pinjaman ya. Yang terkenal sekarang mungkin KSP ya, koperasi simpan pinjam gitu. Termasuk contoh kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini bela negara nih, bela negara. Kita semua ini wajib membela negara Indonesia ya, baik dari ancaman yang bersifat militer maupun ancaman yang bersifat non militer. Militer itu melalui serangan, invasi ya. Tapi kalau non militer termasuk perang ideologi ini, datangnya
komunisme ke Indonesia, datangnya radikalisme agama di Indonesia. Radikalisme itu pemahaman agama melalui jalur-jalur kekerasan. Itu juga nggak boleh sebagai negara ya, sebagai negara yang sudah merdeka dan memiliki hukum-hukum yang jelas, maka tidak dibenarkan adanya kekerasan. Nah, kita semua diajak untuk kerjasama tuh di bidang pertahanan dan keamanan negara, menjaga pertahanan dan keamanan negara, termasuk Siskamling ya, jatah Siskamling tuh, sistem keamanan keliling, di setiap RT atau di setiap RW atau di setiap gang di komplek-komplek ya, kita ikut terlibat dalam proses itu. Artinya kita sudah ikut kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kita laporkan apabila ada yang mencurigakan, misalnya ya khawatirnya teroris atau narkoba misalnya, boleh kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kerjasama antar umat beragama. Nah, meskipun berbeda agama bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama ya. Justru kita harus membuka kerjasama lebih luas lagi, bukan hanya dengan orang-orang yang seagama, tapi juga dengan orang yang berbeda agama. Dalam konteks apa? Misalnya dalam konteks membangun Indonesia menjadi lebih baik ya. Kalau kita bicara Indonesia, tidak artinya kita hanya berbicara mengenai suatu agama ya, karena di Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui dan resmi, maka kita harus mampu bekerja sama dengan semua agama untuk kemajuan bangsa dan negara ya, tidak lagi melihat latar belakang agama orang ya. Kita boleh dan tentu saja wajib meyakini apa yang menjadi agama dan keyakinan kepercayaan kita, tapi bukan artinya kita enggan untuk bekerja sama dengan agama orang dari agama yang berbeda ya. Kita bisa membuka relasi dengan semua orang yang berbeda agama dengan tetap menjaga akidah keyakinan kita ya, agar kita tidak menyimpang dari ajaran agama kita sendiri. Itu teman-teman materi kita ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Bapak yakin belum sepenuhnya bisa dipahami untuk materi yang dijelaskan secara seperti ini ya, karena memang agak sulit juga. Kalau Zoom teman-teman kalau sudah kelewat bingung, nggak bisa diputar ulang, tapi kalau ini masih bisa diputar ulang. Meskipun demikian, teman-teman boleh bertanya baik melalui WA maupun japri ke Pak Aziz apabila ada materi atau bagian yang rancu ya, atau yang belum atau yang sulit dipahami, silakan bertanya. Bapak akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nggak usah ragu ya, silakan bertanya saja. Bapak kira itu untuk bab ini. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.